Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 Praktikum Sistem Pakar. Pertemuan kali ini kita bakal bahas Fuzzy Sugeno dan Tsukamoto pakai Tha. Nah, minggu lalu kita udah mempelajari mengenai pengantar ya. Kita udah belajar mengenai pengantar. Dan Mamdani. Sekarang kita akan membahas Sugeno dan Tsukamoto. Fuzzy Sugeno atau dikenal juga sebagai Takagi Sugeno Kang model merupakan salah satu metode inferensi dalam sistem logika fuzzy yang dikembangkan oleh Takagi dan Sugeno pada tahun 1985. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan fuzzy Mamdani dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi komputasi dan kemudahan integrasi dengan sistem matematis maupun algoritma pembelajaran mesin. Metode Fuzzy Sugeno memiliki karakteristik utama pada bagian konsekuen dari aturan fuzzy, di mana nilai keluarannya tidak lagi berupa himpunan fuzzy. Dia tidak lagi berupa himpunan fuzzy, melainkan fungsi linear atau konstanta tegas. Dengan demikian, proses defuzzifikasi yang kompleks pada metode Mamdani dapat dihindari karena hasil akhirnya langsung berupa nilai crisp atau tegas. Oke, kita lihat ya di si Mamdani. Nah, nih kita lihat di sini ya. Untuk yang Mamdani itu kan dia nanti bakal membuat fungsi keanggotaan baru nih. Untuk dari tiap-tiap rule, kalau kondisi den-nya ini lambat ya kita pakai yang si lambat ya. Untuk yang di keanggotaan lambat 0,2 di bagian lambat gitu ya. Nah kan kita dapat nih untuk si z-nya, si z pada rule 2, ini contoh pada rule 2. Nanti dia bakal gabungin lagi nih, bakal membuat fungsi keanggotaan baru. Nih kita buat fungsi keanggotaan baru yang nantinya itu baru dipakai di defuzzifikasi, baru dia dapat nilai z-nya atau nilai putaran keseluruhannya untuk semua rule gitu ya. Ini kan kayak berdasarkan dari semua rule gitu ya. Terus dihitung, kita bikin keanggotaan baru, terus ini defuzzifikasi pakai momen luas karena dia bentuknya jadi kayak gini ya. Baru dia dapat si z-nya. Nah, kalau di Sugeno itu dia simple. Dia tinggal ngikutin aja fungsi linear atau konstanta tegas. Nah, di sini kita lihat untuk studi kasusnya ini sama kayak yang kemarin ya. Mengenai mesin cuci, di mana kecepatan di bawah 500 ya. 500 ke bawah itu lambat, 1200 ke atas itu cepat. Untuk pakaian itu dia nilainya 0 sampai 100, 40 ke bawah dia sedikit, 80 ke atas dia banyak. Terus untuk kotoran itu dia 0 sampai 100 juga. Untuk nilai 0 sampai 40 itu dia rendah, 50 itu dia sedang, dan 60 sampai 100 itu dia tinggi. Nah, nih kita lihat di sini. Dia z-nya untuk tiap rule itu dia adalah konstanta tegas atau fungsi linear. Ya, kita lihat. Fungsi linear atau konstanta tegas. Ya. Dia konstanta tegas ataupun fungsi linear untuk si z tiap rule, beda sama si Mamdani di mana dia untuk z-nya ini dia bakal menghasilkan himpunan fuzzy yang mana nantinya digunakan nih, dia nanti jadi dari himpunan fuzzy nih, dari himpunan-himpunan ini dia bakal jadi keanggotaan baru, fungsi keanggotaan baru, sedangkan si Sugeno ini enggak. Makanya dia bisa dibilang untuk meningkatkan efisiensi komputasi dan kemudahan integrasi dengan sistem matematis. Nih ya. Dengan demikian, proses defuzzifikasi yang kompleks pada metode Mamdani dapat dihindari karena hasil akhirnya langsung berupa nilai crisp. Nah, kita lihat di sini perhitungannya. Pertama, untuk fuzzy logic itu pastinya ada fuzzifikasi. Ini kita fuzzifikasi ya. Ini udah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Di minggu lalu. Untuk yang ini ya, ini itu fungsi turun, ini fungsi naik.
Nah, apa itu fungsi turun, fungsi naik? Nah, ini ya kita lihat di sini di grafik, ini dia turun, ini dia naik. Nah, untuk yang turun itu dia tadi kayak gini. Untuk yang naik itu dia fungsi keanggotaannya kayak gini ya. Nah, untuk kita hitung nih dari X-nya ini untuk yang pakaian ya, banyaknya pakaian ya, 50. Kita hitung untuk yang sedikit pakaiannya itu 0,75 nilainya. Untuk yang banyak itu 0,25. Nah, untuk yang bertanya-tanya nih, ini dapat dari mana sih? Ya, dapat dari sini ya. Nih. Kurang dari 40, lebih dari 80. Ini untuk yang banyaknya pakaian. Nih ya. Oke, lanjut ke tingkat kekotoran. Tadi tingkat kekotoran ini ya. Paham lah ya. 0 sampai 40 rendah, 50 sedang, 60 sampai 100 itu tinggi. Jadi dia ada 3 kategori. Ada 3 fungsi keanggotaan, ada rendah, sedang, dan tinggi. Kita hitung untuk nilai si kekotoran itu 58 tadi ya. Untuk yang rendah itu hasilnya 0. Untuk yang sedang itu hasilnya dia 0,2. Untuk yang tinggi itu dia hasilnya 0,8. Oke, lanjut ke, nah ini kita cuman inisialisasi aja, kita cuman kayak yaudah ini adalah fungsi keanggotaan untuk kecepatan putaran. Tapi kan kita mau nyari ini ya, kita mau nyari si Z atau kecepatan putaran ini. Nah, kita lihat nih di sini gagap lagi. Nah, kita lihat nih di sini inferensinya ya. Kita lihat untuk rule 1. Jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putaran sama dengan 500. Kita lihat di sini. Nah, kalau di Mamdani salah. Kalau di Mamdani itu kan dia nih Z-nya itu dia keluarannya itu dia berupa himpunan ya. Dia malah bikin kayak gini nih. Bikin himpunan fazi. Sedangkan ini langsung dia konstanta tegas atau dia dihitung dari ini fungsi linear nih keluarannya. Nah, oke, kita lihat di sini untuk alpha predikat rule 1 itu dia 0, sama ya, tetap pakai min. Alpha untuk ngitung alpha predikat sama. Pakai min ini 0. Nah, ini kita simpen nih alpha predikat 1 dan Z1 kita simpen. Gitu juga untuk rule 2. Ini kita lihat ya. Rule 2 dia dennya itu putaran 10 dikali kekotoran plus 100. 10 dikali kekotoran plus 100. Hasilnya adalah 680. Nah, untuk alfa predikatnya 0,2 dan seterusnya. Ini kita simpan alfa predikat 2 Z2, alfa predikat 3 Z3. Setelah semuanya kita hitung berdasarkan konstanta tegas atau berdasarkan fungsi linear, baru kita hitung untuk nilai Z-nya, Z dari keseluruhannya, dari seluruh, bukan Z seluruh rule. Ini nilai dari hasil apa ya? Ya ini kita bilang kita menghitung kecepatan putaran lah dari seluruh rule yang ada tadi ya. Nah, kita lihat di sini untuk rumusnya ini dia sama aja kayak Tsukamoto ya. Ya nanti Tsukamoto akan dijelaskan. Untuk menghitungnya ini dia penjumlahan dari alfa predikat dikali dengan Z tiap rule. Alfa predikat 1 dikali Z1 itu dia ya ini, terus dijumlahkan dengan untuk rule 2, rule 3, rule 4, rule 5, rule 6. Dibagi dengan alfa predikat, jumlah alfa predikat dari seluruh rule. Alfa predikat 1, alfa predikat 2, alfa predikat 3, 4, 5, 6 itu dijumlah. Terus ini hasilnya 733,85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika banyaknya pakaian itu dia ada 50, tingkat kekotorannya itu 58, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah 734. Ya ini 733 dibulatin aja. Sebenarnya kalau kecepatan tuh RPM ya. Kayaknya bisa koma nggak sih? Ya nggak tahu. Ini disederhanakan aja jadi 734. Beda ya sama si Mamdani. Kalau Mamdani kan dia kayak gini ya. Dia dari
dia ada himpunan keanggotaan baru, dia bikin fungsi keanggotaan, terus dari sini dia dihitungnya pun Z-nya berdasarkan area-area ini, area D1, D2, D3. Dia berdasarkan area-area itu dihitung momen dan luasnya tiap area, baru dia dihitung Z-nya ya, kecepatan putarannya. Kalau ini metode centroid, kalau ini metode average. Oke, begitu saja ya. Bisa dipahami ya perbedaan antara Mamdani dan Sugeno. Ya sudah jelas ini dari cara menghitung yang lebih simpel aja udah jelas ya. Kalau misalnya si Sugeno ini memang dia ini nih proses defasifikasi yang kompleks di Mamdani itu bisa dihindari dan dia bisa meningkatkan efisiensi. Mana yang lebih baik itu tergantung kasusnya. Jadi silahkan disesuaikan aja antara mau pakai Mamdani, Tsukamoto atau Sugeno, itu tinggal disesuaikan dengan kasusnya. Oke, begitu saja penjelasan mengenai Fuzzy Sugeno. Berikutnya adalah Tsukamoto dan akan dijelaskan oleh Bro Angga. Sampai jumpa. Oke, selanjutnya adalah Fuzzy Tsukamoto. Fuzzy Tsukamoto merupakan salah satu metode inferensi Fuzzy yang dikembangkan oleh Yasunori Tsukamoto pada tahun 1979. Perbedaan dari Fuzzy Tsukamoto dengan Fuzzy Sugeno dan Mamdani itu terletak pada langkah inferensinya. Kalau Fuzzy Sugeno itu kita kan sudah ada konstanta tugas yang sudah ditentukan oleh pakar. Kayak gini, kalau misalnya dia pakainya sedikit dan kotorannya rendah, maka 500 rpm. Nah ini sudah ditentukan oleh pakar lah, jadi sudah ada pakar yang membuat formula kayak begini. Nah kalau misalnya dia Mamdani, itu kita kan bisa pakai aturan min, max, dan juga atau ini keanggotaan baru, dimana untuk menghitung nilai Z-nya itu kita menghitung momen dan menghitung luas, lalu pakai metode centroid kan untuk menyelesaikan. Nah kalau di Tsukamoto itu kita bergantung sama derajat kebenaran aturan, atau namanya itu adalah alfa predikatnya. Kita bergantung sama nilai dari alfa predikatnya untuk menghitung Z dari tiap-tiap rules. Itu kalau metode Tsukamoto. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Nah, langsung aja ke studi kasusnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena studi kasusnya sama lah ya, cuma beda metodenya aja. Oke, ini harus jelasin karena sudah. Nah untuk R1 dengan alfa predikat itu 0. Oke, 0 kan berdasarkan dari ini, mu sedikit X dan mu rendah, dimana ini kan didapat dari mu rendah 50. Nah di sini mu sedikit sama mu rendah yang 58. Nah, kan didapat nilai minimum dari 0,7590 kan. Nah, kenapa Z-nya bisa 1200? Ini sesuai dengan rule dari di sini kan putarannya lambat ya, berarti kita pakai fungsi mu lambat. Nah, di sini alfa predikatnya udah ketahuan, yaitu 0. Maka Z-nya itu 1200 sesuai dengan rule dari
kecepatan putaran. Di langsung aja masukin kalau misalnya alfa predikatnya itu 0, maka berdasarkan putaran yang lambat, maka Z1-nya itu 1200. Nah, untuk yang R2 di sini masih menggunakan putaran yang lambat. Di sini didapat nilai minimumnya itu 0,2. Nah, 0,2 itu kan di antara 0 dan 1 ya. Maka kita menggunakan fungsi yang ini, yang tengahnya. 1200 min Z per 1200 min 500. Tapi yang ini sudah saya sederhanakan fungsinya jadi kayak begini bentuknya. 1200 dikurang mu Z dikali sama hasil kurang 1200 dikurang 500 sehingga didapat 1060. Nah, untuk R3 itu jika putarannya cepat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu putarannya, lihat fungsi putarannya. Karena akan berpengaruh pada mencari nilai Z-nya. Nah, di sini alfa predikatnya itu 0,75, putaran cepat, berarti kita pakai fungsi yang ini. Z min 500 per 1200 dikurang 500. Masukin alfa predikatnya itu 0,75, sehingga didapat 1025. Di sini lambat. Untuk R4, di mana nilai alfa predikatnya 0, maka langsung aja 1200. Lalu untuk R5, dia putaran cepat, didapatkan alfa predikatnya 0,2, maka dia hasil dari Z5-nya adalah 540. Nah, untuk R6, dia pakai putaran cepat lagi dengan alfa predikatnya 0,25, sehingga didapat Z5-nya adalah 660. Nah, untuk mencari diversifikasinya atau menghitung Z secara keseluruhan, itu sama seperti metode fungsi Sugeno. Kita pakai metode average. Mana rumusnya adalah sigma I sampai N dikali sama ZI atau Z yang sudah dicari ya, Z1 sampai Z6 tadi. Ini Z6 ya. Sorry. Ini Z6. Nah, dibagi sama sigma dari A predikat I sampai N. Oke, berarti kan ini 0 tadi yang sudah dicari. Yang satu itu 0. Nah, satu itu 0 dan seterusnya 0, 0,2, 0,75, 0, 0,2, 0,25 sama hasil dari Z yang sudah dicari tadi ya 1200, 1060, 1025 dan seterusnya dibagi sama sigma A predikat I sampai N sehingga didapat hasilnya itu 1061,25. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, si metode Tsukamoto itu hasilnya paling besar ya, dibanding Sugeno sama Mamdani. Kalau kita lihat Sugeno, itu dia masih mirip-mirip lah hasilnya. Di angka, berapa ya dari ini? Di angka, nah, di angka 700 sekian-sekian lah. Di Mamdani juga hasilnya kurang lebih 700 sekian-sekian. Nah, tapi kalau di Tsukamoto itu yang paling besar, ya hasilnya 1061,25 dibulatkan jadi 1061 ya, karena dia di bawah dari 0,5. Maka dibulatkannya ke 1061. Dan kurang lebih seperti itu penjelasan dari puisi Tsukamoto. Apabila penjelasannya kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan kepada aslinya, bisa diskusi. Oke.
Oke, itu saja. Mohon maaf bila terjadi salah ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.